Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semester ini kita akan mulai menyampaikan mata kuliah yang barangkali penting sekali untuk baik program studi teknologi industri pertanian maupun teknologi hasil pertanian, yaitu mata kuliah tentang pengelolaan limbah agroindustri. Ya, kalau di TIP di sini TIP 16307. Kalau kita lihat mata kuliah ini, apa itu mata kuliah ini ya? Mata kuliah ini berupaya untuk memberikan bekal pengetahuan kepada mahasiswa baik mengenai konsep pengelolaan limbah agroindustri ya. Kita mulai tentunya dengan melihat karakteristik dari limbah agroindustri itu sendiri, kemudian berapa jumlahnya, kemudian juga bagaimana upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan limbah yang kita hasilkan. Kalau mungkin kita manfaatkan limbah tersebut, dan kalau tidak mungkin kita manfaatkan, tidak mungkin kita minimalkan, kita upayakan untuk diolah dalam artian untuk mengurangi beban pencemaran lingkungan. Kita tahu bahwa untuk limbah ya, air limbah ataupun limbah gas atau limbah padat, dalam hal ini misalkan menimbulkan bau dan sebagainya, itu ada standarnya. Ada standar baku mutu yang harus dipenuhi. Jadi mengolah limbah untuk menekan atau untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan sekaligus untuk memenuhi baku mutu limbah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian kalau kita manfaatkan, tentunya ini dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah. Kalau saudara mengolah tebu misalnya menjadi gula pasir, menjadi gula tebu ya, sukrosa ya, saja, tentunya akan berbeda dengan kalau Anda mengolah tebu menghasilkan sukrosa, menghasilkan tetes tebu, nanti tetes tebunya diolah menjadi etanol atau tetes tebunya diolah menjadi MSG ya, monosodium glutamat ya. Kemudian bagasnya ampas tebunya diolah menjadi bahan bakar ya, jadi menghasilkan listrik, menghasilkan steam dan sebagainya, tentunya akan berbeda. Tentunya ini akan meningkatkan nilai ekonomi dari limbahnya itu sendiri. Jadi kuliah ini akan membahas hal-hal seperti itu, dari mulai karakteristik limbah sampai bagaimana kita mendapatkan penghasilan tambahan, mendapatkan revenue yang lebih banyak dari mengelola limbah ini. Kita berupaya di pengelolaan limbah agroindustri ini, kita berupaya untuk merubah pengelolaan limbah agroindustri dari yang cost center menjadi profit center. Kuliah ini juga akan dilengkapi dengan kegiatan praktikum, ya, mulai dari analisis limbah itu sendiri, ya, untuk mengetahui karakteristik dari limbahnya, kandungan bahan organiknya, misalkan BOD-nya berapa, COD-nya berapa, kandungan padatannya, ya, suspended solidnya berapa, total solidnya berapa, pH-nya dan sebagainya. Ini akan kita lakukan di laboratorium, ya, untuk menganalisis limbah itu. Kemudian praktikum yang lain adalah menggunakan limbah ini untuk menghasilkan suatu produk ya. Jadi pemanfaatan limbah tadi ya, misalnya dari air limbah dapat energi, misalkan dapat pupuk cair. Nah, ini kita coba lakukan di laboratorium. Kemudian pengolahan limbah agroindustri dalam artian di sini adalah bagaimana mengolah limbah sampai memenuhi baku mutu tadi ya. Dari air limbah yang mencemari lingkungan menjadi air limbah yang siap dibuang ke badan air, misalnya ke sungai dan sebagainya, yang sudah tidak mencemari lingkungan. Barangkali deskripsi mata kuliah teknologi pengelolaan limbah agroindustri kira-kira seperti itu ya. Apa fungsinya mata kuliah ini di dalam membentuk kompetensi saudara-saudara semua? Kalau kita kaitkan dengan program studi ya,
pentingnya mata kuliah ini tentunya ada tersurat ya, capaian pembelajaran lulusan ya, yang mengambil mata kuliah ini tentunya di program studi teknologi industri pertanian ini mampu dan terampil dalam memanfaatkan ilmu dan teknologi dalam pengelolaan limbah agroindustri, serta dapat mengelola lingkungan agroindustri melalui pengendalian limbah agroindustri. Ya, bagaimana saudara-saudara ini nanti setelah lulus mampu mengendalikan limbah ini, tidak hanya menjadi limbah yang tidak mencemari lingkungan, tetapi juga menjadi limbah yang bermanfaat bagi agroindustri itu sendiri dan bagi masyarakatnya tentunya. Jadi meningkatkan nilai tambah dan sebagainya. Kalau dikaitkan dengan capaian pembelajaran mata kuliah ini ya, maka capaian pembelajaran mata kuliah teknologi pengelolaan limbah agroindustri ini diharapkan nanti setelah lulus mata kuliah ini saudara mampu menjelaskan apa sih konsep pengelolaan limbah agroindustri sebaiknya harus diterapkan ya, dalam rangka untuk memecahkan permasalahan limbah di lingkungan agroindustri, menganalisis karakteristik limbah. Nanti Anda juga bisa menganalisis karakteristik limbah, analisa COD-nya, BOD-nya, TSS-nya dan sebagainya ya. Itu diharapkan Anda bisa nanti terampil di situ, serta mampu memanfaatkan limbah menjadi produk-produk yang bermanfaat ya. Serta di sini yang terakhir adalah mampu mengolah limbah itu ya menjadi tidak mencemari lingkungan ya. Tentunya Anda punya pemahaman konsepnya, punya keterampilan menganalisisnya, punya keterampilan untuk memanfaatkannya, dan punya kemampuan secara teknologi untuk mengolahnya ya. Ini dalam rangka untuk memecahkan permasalahan lingkungan di agroindustri. Baik, pada pertemuan pertama kita akan bicara tentang konsep pengelolaan limbah agroindustri ya. Kalau kita bicara pengelolaan limbah, kita akan terkait dengan pengelolaan lingkungan. Kalau kita bicara masalah lingkungan, barangkali yang paling sering kita dengar, paling sering kita temui di berbagai seminar, berbagai pertemuan dan sebagainya adalah mengenai sustainable development, pembangunan berkelanjutan ya. Bagaimana kita mengelola limbah, bagaimana kita mengelola agroindustri agar bisa menciptakan agroindustri yang berkelanjutan, bisa menciptakan pembangunan yang berkelanjutan ya. Apa sebenarnya pembangunan berkelanjutan itu ya? Jadi kalau menurut definisi dari UNESCO, Sustainable Development ini bisa didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi keinginan dari generasi saat ini ya. Keinginan dari kita semua yang ada saat ini ya. Kemudian pembangunan ini juga tidak melupakan ya, tidak melupakan keinginan dari generasi yang akan datang. Jadi kalau kita bicara agroindustri, barangkali kalau kita bicara perkebunan kelapa sawit, kita bicara perkebunan tebu, perkebunan karet dan pengolahannya tentunya ya, itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi kita sekarang yang hidup sekarang, tetapi harus memperhatikan ya, atau tidak melupakan kebutuhan generasi yang akan datang. Anak cucu saudara tentunya butuh minyak sawit juga, butuh gula juga, butuh karet juga. Nah, kalau kita sekarang sembrono mengelola lingkungannya, sembrono mengelola pembangunannya, maka bisa jadi 50 tahun yang akan datang Indonesia tidak menghasilkan kelapa sawit lagi. Nah ini tentunya ini tidak memperhatikan keinginan atau kebutuhan generasi yang akan datang. Jadi secara ringkas barangkali ada satu yang mudah diingat-ingat ya. Jadi sustainable development itu kita menganggap bahwa bumi ini bukan warisan nenek moyang kita.
bukan warisan nenek moyang kita yang artinya kalau itu warisan kita boleh memanfaatkannya sekendak kita. Ya. Tetapi bumi kita ini adalah titipan anak cucu kita. Artinya apa? Kalau kita dititipi sesuatu, maka kita harus menjaga titipan itu agar sampai pada yang memiliki. Anak cucu kita, titipan anak cucu kita, berarti anak cucu kita bisa memanfaatkan itu. Jadi development which meet the need of the present, ya, without compromising the ability of the future generation to meet their own need. Nah, itu definisi tersuratnya dari UNESCO. Ya. Nah, secara ringkas kalau kita bicara sustainable development itu ada 3 pilar utama, yaitu pilar lingkungan atau planet, pilar ekonomi atau profit, pilar sosial atau people. Ya, ada 3P ini yang harus diperhatikan. Kita membangun agroindustri untuk mendapatkan keuntungan, itu jelas. Tidak ada investor yang mau rugi kan. Ya. Tetapi keuntungannya itu harus juga digunakan untuk memelihara keberlanjutan di sisi lingkungan. Ya. Kemudian keuntungannya juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini yang harus diperhatikan. 3 pilar ini menjadi penting. Bagaimana dengan sustainable agroindustry? Ya, ada satu perusahaan di Inggris, Moringa Group, ya, ini dia punya nilai-nilai yang mereka yakini. Ya. Yang pertama adalah protecting natural resources. Bagaimana mereka bisa mengenhance, meningkatkan sinergi natural ecosystem. Jadi ini sisi lingkungannya jelas, enhance natural ecosystem synergy. Bagaimana kita berhubungan dengan sumber daya alam ini secara sinergi. Artinya kita mengambil sesuatu dari alam, tetapi kita juga memberikan sesuatu dari alam, sehingga terjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, combining economic, social, and environmental benefit. Jadi tadi 3 pilar, 3P tadi menjadi bagian penting dari nilai-nilai yang mereka terapkan. Ya. Kemudian yang terakhir, creating added value at local level. Jadi dari sisi sosial, kalau Anda mendirikan pabrik atau mendirikan agroindustri di Lampung, ya seharusnya masyarakat Lampung itu mendapat manfaat dari keberadaan agroindustri tersebut. Ini menjadi bagian penting yang harus kita perhatikan. Kalau yang mendapat manfaat itu masyarakat di Amerika sana atau masyarakat di Jakarta sana, bisa jadi masyarakat Lampung tidak terima agroindustri saudara dibakar oleh masyarakat di sini atau diganggu, ya, sehingga biaya sosialnya akan mahal. Ini harus menjadi perhatian juga. Apa itu agroindustri? Barangkali kita juga perlu melihat. Ya. Jadi menurut Profesor Soekardi, ini dosen di IPB University di Teknologi Industri Pertanian, ya, menyatakan bahwa agroindustri adalah merupakan industri-industri yang menghasilkan suatu produk dengan komponen utama berasal dari tanaman ataupun hewan. Apa contohnya? Sawit, komponen utamanya tanaman. Sosis, komponen utamanya daging dari hewan. Kornet, komponen utamanya ikan, hewan juga, gitu kan? Pabrik karet, ya karet, kram rubber, nah itu misalnya itu kan dari tanaman. Gula, ya komponen utamanya adalah dari tebu misalnya dan sebagainya. Ini banyak sekali agroindustri yang bisa kita temui sehari-hari, ya. Pabrik pembekuan udang, pabrik pengalengan daging rajungan misalnya, ya, dan sebagainya itu
bagian dari agroindustri. Jadi saudara-saudara jangan pesimis ya. Indonesia ini perekonomiannya sangat tergantung pada agroindustri ya. Jadi Anda insya Allah nanti selesai itu punya lapangan kerja yang banyak. Nah, kaitannya dengan limbah ada hal yang menarik di sini. Produk utama dari agroindustri ini biasanya hanya 25% atau lebih kecil. Kalau kita lihat sawit, pabrik sawit ya, produk utamanya adalah crude palm oil ya, minyak sawit kasar, dan palm kernel oil ya, minyak inti sawit. Nah, itu CPO crude palm oil itu hanya sekitar 21%. Ya, rata-rata di Indonesia sekarang mungkin sekitar 20-21%. Nah, PKO-nya hanya sekitar 3%. Nah, ini tentunya yang lebihnya apa? Yang 75% apa? Ya, 75% ya limbah atau hasil samping. Kalau sudah dimanfaatkan barangkali hasil samping. Kalau belum, itu bisa kita anggap sebagai limbah. Nah, ini yang membuat program studi kita memutuskan bahwa mata kuliah pengelolaan limbah agroindustri menjadi bagian yang penting dalam kurikulum di prodi TIP ini ya. Karena kita akan mengelola 75%. Ya. Kalau produk utamanya mengelola 25%. Ya. Sekarang kita harus berupaya yang 75% ini punya nilai ekonomi lebih tinggi dari yang 25%. Nah, ini yang harus kita lakukan tentunya. Kalau kita bicara pengelolaan limbah agroindustri, maka kita harus melihat ya, hierarki pengelolaan limbah secara umum ya. Kalau kita melihat hierarki ini, yang paling bawah ya, limbah itu kita buang saja, dispose ya. Jadi di sini kita tidak melakukan upaya apa-apa, kita membuang saja ya. Membuang saja limbahnya ya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengurangi hazard, mitigate the hazard, mengurangi dampak negatif racunnya ya, dari limbah tadi ya, melalui bagaimana kita memodifikasi lokasi ya. Lokasi pembuangan limbahnya jangan dekat-dekat rumah kita, jangan dekat-dekat kampung kita ya. Kalau saudara tinggal di Bandar Lampung, barangkali akan ada atau dikenal dengan tempat pembuangan akhir sampah ya, itu di daerah Pakung. Nah, kalau di Jakarta itu di Bantar Gebang dan sebagainya, itu pembuangan sampah itu nggak mungkin diletakkan di dekat Monas, dekat Istana Presiden ya, itu pasti nggak mau ya. Itu dipindahkan ke daerah lain yang jauh dari penduduk, barangkali populasi penduduknya di sana masih belum terlalu banyak ya, itu kita pindahkan. Jadi memitigasi hazardnya, memitigasi atau mengurangi dampak lingkungannya melalui pemindahan lokasi ya. Kita punya sampah tiap hari di rumah, kita taruh di tempat sampah, kemudian tiap berapa hari sekali ada tukang sampah lewat ya, itu diambil oleh tukang sampah, dibawa ke TPS penampungan sementara, kemudian dibawa ke TPA ya. Kita nggak mau menyimpan sampah di rumah kita kan, karena barangkali sampah ini akan menimbulkan ada bakteri di sana, ada bau di sana ya, ini harus kita pindahkan. Itu namanya dispose. Kemudian yang kedua, treat, mengolah, mitigate the inherent hazard of the waste ya. Jadi kita memitigasi, mengurangi dampak racun dari limbah tadi melalui pengolahan limbahnya ya.
dari yang semula kalau air limbah itu dibuang langsung ke lingkungan menimbulkan ikan mati, ya, kita olah dulu sampai konsentrasi tertentu, ya, sesuai baku mutu, nanti ada baku mutunya, baru boleh dibuang ke badan air, ke sungai, ya, sehingga kalaupun jatuh ke sungai, dibuang ke sungai, ikan nggak mati lagi dan sebagainya. Ya, ini trade. Ya. Kemudian recover, ya, extract material or energy from the waste. Ya, kita memanfaatkan itu, kita mengekstrak, ya, apa yang ada di sana. Di limbah tadi misalnya ada bahan organik, ya. Kalau dikasih bakteri tertentu, kemudian lingkungannya dibuat tertutup, ya, anaerobik misalnya, maka akan terbentuk biogas. Terbentuk biogas, maka kita dapat energi, kita dapat mengekstrak energinya. Nah, kalau di dalam limbah tadi masih mengandung unsur nitrogen, masih mengandung fosfat misalnya, atau kalium, magnesium dan sebagainya, oh ini masih bisa dimanfaatkan untuk pupuk, ya. Misalnya sludge-nya, endapannya itu yang mengandung komponen-komponen tadi dalam jumlah yang signifikan, kita manfaatkan sebagai pupuk organik misalnya. Nah, ini recover. Kemudian recycle. Recycle di sini adalah recycle or reprocess the item to incorporate it, jadi untuk melibatkan limbah tadi into the new product or new use. Jadi misalnya kalau kita punya kemasan pakai karton misalnya. Nah, kemudian kita recycle lagi, ya, karton ini menjadi produk baru, ya, karton baru, ya, itu bisa. Kita punya kemasan polietilen misalnya, PET botol, ya, misalkan botol aqua dan sebagainya, itu kita recycle menjadi produk baru atau produk lain yang bisa digunakan untuk keperluan lain, itu bisa saja. Reuse, ya. Jadi kalau reuse ini digunakan kembali di original form. Misalnya kalau saudara minum Coca-Cola, Coke, ya, minum teh botol yang kemasannya dari botol, ya, kemudian selesai diminum botolnya dikembalikan, ya, botolnya dikembalikan, dicuci, dipakai kembali. Nah, ini reuse. Kemudian reduce, bagaimana kita mengurangi pembentukan limbah, ya. Jadi misalnya dengan menghemat penggunaan air, menghemat penggunaan material dan sebagainya, mengurangi losses, ya, hal yang terbuang itu, sehingga limbah yang dihasilkan juga lebih sedikit. Yang paling baik, ya, yang paling tinggi derajatnya dalam hierarki pengelolaan limbah adalah kita tidak menghasilkan limbah lagi, remove, tidak ada limbah yang kita hasilkan, semua sudah di-recycle, semua sudah di-reduce, semua sudah di-recover, ya, sehingga tidak ada lagi limbah yang dihasilkan. Ini hierarki dari waste management. Nah, kalau kita melihat tadi, maka strategi dalam pengelolaan limbah agroindustri barangkali bisa kita tetapkan bahwa yang pertama, ya, ini adalah mencegah pencemaran lingkungan melalui pemanfaatan limbah dan hasil samping, ya, untuk menghasilkan suatu produk yang bernilai lebih, ya, mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi, ya, high value added. Nah, ini penting. Nah, tentunya ini mudah diomongkan tapi tidak mudah untuk diimplementasikan, karena ini perlu teknologi konversinya yang efisien seperti apa, kemudian juga studi-studi tentang keekonomian secara sosial juga harus bisa diterapkan.
Ya, sehingga di sini kita mencegah pencemaran lingkungan ini bukan merupakan sesuatu yang cost center, tetapi harus menjadi profit center. Jadi mengolah limbah sampai memenuhi baku mutu atau mengolah limbah sampai tidak menghasilkan limbah itu bukan upaya yang tidak menghasilkan uang, harus merupakan sesuatu yang menghasilkan uang. Ini yang penting harus kita develop ke depan, harus kita upayakan ke depan, sehingga pengelolaan limbah agroindustri ini menjadi sesuatu yang menarik, menjadi sesuatu yang bisa menciptakan lapangan kerja baru, menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan produk baru. Nah, bagaimana menerapkan konsep sustainability ini? Ya. Jadi problem utamanya dalam penerapan sustainability ya, di berbagai aktivitas, ya, termasuk agroindustri adalah adanya ketidakseimbangan ya, antara intensifikasi aktivitas manusia dengan kemampuan natural ecosystem, kemampuan lingkungan alam. Ya. Kalau Anda membangun pabrik tapioka misalnya, ya, kapasitasnya 200 ton tapioka per hari misalnya. Nanti dapat limbah barangkali berapa itu? 200, berarti kalau tapiokanya sekitar 1000 ton, ya dapat air limbahnya 3000 sampai 4000 atau bahkan sampai 5000 meter kubik per hari. Kalau Anda buang 3000 meter kubik air limbah ke suatu sungai yang sungainya tidak terlalu besar debitnya misalnya, maka sungai tadi akan bukan mengalirkan air bersih, tapi akan mengalirkan limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Nah, tentunya ini harus kita ubah ya melalui upaya-upaya untuk memaksimalkan produktivitas pemanfaatan sumber daya, to maximize resources productivity. Artinya apa? Artinya produk yang bisa kita hasilkan per unit resources yang kita gunakan itu harus semaksimal mungkin. Kalau kita ambil 1 ton singkong, ya, jangan hanya menghasilkan berapa tadi 25% ya, 25% berarti 250 kg tapioka. Tapi kita harus menghasilkan misalnya dari ampas singkongnya kita bisa menghasilkan tepung ampas singkong yang punya fungsi sebagai sumber serat. Ya. Jadi makanan yang seratnya tinggi, nilai kalorinya rendah, ini sangat penting untuk orang-orang yang diabetes dan sebagainya. Kita buat diet food dari situ. Ada tapioka, ada diet food. Dari air limbahnya kita dapat biogas yang untuk energi, ya. Sehingga pabrik tapioka tidak perlu listrik dari luar, tidak perlu energi untuk pengeringan dari luar, langsung bisa memanfaatkan air limbahnya. Setelah diambil energinya, diambil biogasnya, air limbah ini dipakai untuk pupuk cair misalnya. Nah, ini kita bisa menciptakan sesuatu yang nyaris tidak ada limbah yang kita buang. Ya, sehingga kita bisa meminimalkan material atau energi yang kita buang ke lingkungan. Jadi minimize material or energy load to the environment. Ini konsep implementasi dari sustainability. Nah, bagaimana dengan konsep pengelolaan limbah industri di Indonesia? Ya. Kalau kita lihat di sini ada aturan yang mengatur itu. Tentunya kalau ada aturan berarti mandatori, harus kita ikuti. Ya. Aturan baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan gubernur dan sebagainya, ya, peraturan bupati, ya, itu harus kita ikuti. Ya. Yang ada tentang terutama untuk limbah cair, limbah gas, ya, ini tentang konsepnya adalah end of pipe. Pokoknya kalau Anda punya agroindustri membuang limbah,
limbahnya harus kualitasnya seperti ini, ya. Tidak boleh lebih dari yang sudah ditentukan. Dan jumlahnya atau debitnya juga maksimum sekian. Itu diatur di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang baku mutu air limbah misalnya. Itu nomor 5 tahun 2014. Nah, ini harus diikuti. Tetapi dalam program peringkat, ya, di Kementerian Lingkungan Hidup, ya, itu juga ada faktor-faktor yang membuat penilaian lebih tinggi, ya, penilaian lebih tinggi. Ya, di sini misalnya kalau perusahaan itu menerapkan konsep cleaner production, sifatnya bukan mandatory tapi voluntary. Kalau Anda melakukan, maka Anda dapat penghargaan lebih. Ya, konsepnya adalah reduce, reuse, recycle, or replace. Barangkali bisa juga recovery. Ya. Nah, jadi cleaner production ini memodifikasi industrial process, ya, proses industri, ya. Tetapi barangkali kita juga dengan memodifikasi begitu, kita tidak bisa menghilangkan limbah secara complete, ya. Jadi has not completely reduced waste generation. Nah, ini tetap kita menghasilkan limbah. Nah, bagaimana dengan limbah yang tetap kita hasilkan ini? Ya. Nah, tentunya kita harus membangun suatu hubungan antara manusia, aktivitas manusia dengan natural ecosystem secara lebih sustain, ya. Caranya bagaimana, ya? Jadi kita perlu meminimalkan natural resources exploitation, ya, pemanfaatan sumber daya alam ini. Ya, itu harus kita minimalkan supaya anak cucu kita kebagian, ya. Dan juga kita minimalkan waste generation, pembentukan limbah, ya, dari aktivitas manusia, ya. Caranya bagaimana? Kita harus punya pemahaman yang holistik, pemahaman yang komprehensif, ya. Kalau kita memanfaatkan sumber daya alam ini secara boros, ya, maka akan cepat habis. Kalau habis, belum tentu ada gantinya, ya. Kemudian juga harus menciptakan suatu struktur yang komprehensif, restructuring, holistic restructuring. Jadi bagaimana menciptakan suatu struktur agroindustri yang lebih ramah lingkungan, barangkali yang green industry, kemudian juga limbahnya tadi dimanfaatkan dan sebagainya, sehingga resources yang kita ambil itu manfaatnya lebih banyak bisa kita gunakan, ya. Kemudian holistic management, bagaimana mengelola limbah ini secara holistik, ya. Ya. Nah, intinya adalah bagaimana material flow, ya, tadi material flow, ya, dari aktivitas manusia ini, ya, itu dikelola dengan pemahaman yang holistik, struktur yang lebih ramah lingkungan, dan pengelolaan yang lebih memperhatikan aspek lingkungan. Jadi kalau kita buat semacam kesimpulan di sini, dari struktur industri yang ada dan dari struktur sosial yang ada, ini kita perlu lakukan suatu reformasi sehingga tercipta hubungan yang sustainable antara aktivitas manusia dan natural environment. Ya, jadi restrukturisasi industri dan restrukturisasi sosial ini menjadi bagian yang sangat penting dalam menciptakan suatu hubungan yang sustainable antara aktivitas manusia dan aktivitas atau natural environment, ya. Jadi kemampuan ekosistem dalam menerima dampak dari aktivitas manusia. Barangkali materi pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan tentang bagaimana mengelola limbah melalui pendekatan zero emission dan circular economy.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.